Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu di ruang yang Allah Subhanahu wa taala fasilitasi kita bersama. Allah mudahkan kita walaupun tidak bertemu dalam satu ruang atau satu tempat yang sama, namun Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, idola kita, yang mana lewat perjuangan beliaulah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juhud atau usaha dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama ini, menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan susah payah, bahkan dengan berdarah-darah bisa kita katakan. Akhirnya kita alhamdulillah yang jauh dari tempat lahir beliau dapat merasakan nikmatnya memeluk agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Senin, tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2022 Miladiah. Kita tahu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ketika masuk di bulan Agustus, ya, berarti ada momen yang akan datang kepada kita, momen yang sangat besar, ya. Insya Allah 2 hari lagi, yaitu 17 Agustus 2022, ya, bukan sebagian, tapi seluruh rakyat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya. Hari kemerdekaan Indonesia, ya, yang diawali pada tahun 1945, 17 Agustus 1945, di mana pada hari itu, ya, Presiden pertama kita, ya, Presiden Soekarno, mengikrarkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan, ya, adalah nikmat, adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan setiap orang berusaha, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Setiap orang bersusah payah, ya, untuk merebut yang namanya kebebasan, ya, kemerdekaan dalam kehidupannya. Mereka rela mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa mereka sekalipun untuk mendapatkannya. Kalau kita artikan secara umum, makna dari kemerdekaan itu ialah kebebasan dalam menjalani hidup, ya, tanpa dikendalikan atau tanpa ada intimidasi oleh pihak manapun. Dan alhamdulillah, kemerdekaan ini telah diakui oleh semua negara-negara yang ada di dunia. Bahkan kalau kita
ingat dahulu ketika kita masih sekolah, ya, ketika masih diawali dari sekolah dasar, ya, setiap hari Senin ya dilaksanakan upacara bendera. Di situ selalu saja dibacakan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa menyebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dari sini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak setiap individu tanpa terkecuali, ya, tanpa ada pengecualian. Setiap orang, setiap individu, setiap bangsa berhak untuk mendapatkannya, ya, kemerdekaan atau kebebasan dalam hidup. Ya. Maka berangkat dari makna ini, ya, makna ini memang sudah ada sejak lama, ya. Ini merupakan fitrah, ya, bagian dari fitrah manusia, bahwa ia ingin bebas, tidak ingin tertekan, tidak ingin diganggu, ya. Ingin hidup secara bebas, selayaknya manusia pada umumnya. Maka berangkat dari makna ini, kita lihat bagaimana dahulu perjuangan pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang ada di Indonesia pada zaman dahulu, bagaimana mereka berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan negara lain yang berusaha untuk mengambil kekayaan dan berusaha untuk menindas negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan muncul di antara mereka tokoh-tokoh yang sangat menonjol, dan Masya Allah Tabarakallah, sebagian besar tokoh-tokoh yang muncul dan menonjol ini ialah tokoh-tokoh yang tidak sembarangan. Ternyata mereka bisa kita katakan sebagai komandan mujahid fi sabilillah. Mengapa kita katakan demikian? Lihatlah bagaimana kalau dari gambar-gambar atau dari sejarah yang kita baca, ternyata mereka membawa panji-panji Islam. Mereka datang mengajak orang-orang untuk berjuang, bukan hanya mendapatkan kemerdekaan dengan cara biasa, tetapi dengan spirit perjuangan Islam. Sebagai contoh, mungkin kita semua sudah mengenal seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, ya, seperti ada di daerah wilayah tengah Indonesia seperti Sultan Hasanuddin. Ada juga di bagian ujung Sumatera, seorang wanita yaitu Cut Nyadin, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh Islam yang luar biasa tampil untuk mengajak orang-orang, masyarakat Indonesia melawan penjajahan yang menindas mereka, kemudian mengambil hak mereka dan mempekerjakan mereka dengan tidak manusiawi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana pemimpin-pemimpin perang, ya, pahlawan-pahlawan terdahulu, mereka bukan hanya mengajak perang seperti biasa, tidak, tetapi ada spirit Islam di dalamnya, ada spirit perjuangan, nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh mereka. Kalau kita mungkin menonton film-film dokumenter, ya, bagaimana para pahlawan itu mengumandangkan takbir ketika mereka berperang, ya, untuk merebut kemerdekaan. Dan inilah semangat yang membara, yang membakar para pejuang untuk bisa mengusir para penjajah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, ya, kita sedikit intermezzo, melihat ke belakang bagaimana perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan, ya, diliputi atau diiringi dengan nilai-nilai spiritual keislaman. Ya. Lihatlah bagaimana sesuatu hal yang mungkin tidak masuk di akal, ya, kalau dalam hitungan catatan-catatan matematika di atas kertas, mungkin tidak akan bisa menang negara Indonesia. Bagaimana yang hanya dengan senjata yang tradisional mampu melawan penjajah dengan peralatan yang canggih. Namun ingat,
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bambu runcing yang dibalut dengan pekikan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih mematikan daripada hanya sekedar senapan atau meriam para penjajah. Lihatlah bagaimana keterbatasan mereka bukan menjadi alasan dalam meraih cita-cita mereka, yaitu kemerdekaan Indonesia. Apalagi hadirin dimuliakan Allah, dibalut dan diiringi dengan spirit perjuangan atau spirit spiritual keislaman yang menjadikan mereka semakin bersemangat bahwa ini bukan perang biasa. Ini kalau bagi kita sebagai umat Islam, ini adalah jihad fi sabilillah. Memang benar bahwa orang-orang dahulu, pahlawan di zaman dahulu, yang berjuang bukan hanya dari agama Islam, ada juga dari agama-agama atau suku-suku yang lain. Namun kita pada hari ini insya Allah lebih konsentrasi kepada para pejuang-pejuang Islam yang ternyata andil mereka sangat besar untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu kemerdekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya hadirin dimuliakan Allah, bahwa keberhasilan, bahwa kemenangan, tolak ukurnya bukan dari materi saja. Tidak. Akan tetapi ketauhidan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menjadi modal utama bagi seseorang yang ingin meraih cita-citanya, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dalam hidupnya. Hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita adalah makhluk yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan yang sangat banyak. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami bawa mereka dari daratan, di daratan dan di lautan. Kami beri kepada mereka rezeki dari hal yang baik-baik, dan kami berikan kepada mereka kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hadirin dimuliakan Allah, selain ilmu dan akal, di antara bentuk kemuliaan dan kelebihan manusia atas makhluk-makhluk lain, yang menurut sebagian mufassir, para ahli tafsir, adalah kecenderungan bagi seorang manusia untuk terbebas dari penindasan dan penjajahan. Jadi salah satu bentuk kemuliaan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain ialah bahwa manusia itu cenderung ingin merasa bebas, ingin mendapatkan kebebasan, tidak ingin ditindas oleh orang lain. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini, lalu kemerdekaan seperti apa yang bisa menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada hari ini hadirin dimuliakan Allah, kebebasan itu suka disalahartikan. Kebebasan bagi sebagian orang menganggap bahwa bebas adalah bebas segala-galanya. Terserah ingin melakukan apa saja. Ingin berbuat semaunya, tidak ingin dilarang. Tidak mau mengikuti aturan. Bagi mereka kebebasan adalah seperti itu, kemerdekaan adalah seperti itu. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak boleh seperti itu. Kebebasan dan kemerdekaan bagi seorang mukmin haruslah berbeda dengan kemerdekaan atau kebebasan orang-orang yang lainnya. Tidak mungkin sama dan tidak boleh sama. Bukankah kita semua telah mengetahui bahwa tujuan diciptakannya kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-56,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tujuan dan inilah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki. Kalau bisa kita katakan, kebebasan yang sebenar-benarnya adalah bagaimana ketika seorang hamba, seorang manusia memasrahkan dirinya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Dengan sempurna. Bahwa kita sebagai seorang hamba Allah hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memang sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bukan menjadikan sesuatu yang lain sebagai syarikat dalam penyembahan. Bukan menjadikan benda-benda atau makhluk-makhluk yang lain sebagai penyembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah sebenarnya, ya, sebagaimana kami katakan fitrah, ya. Tujuan utama diciptakan seorang hamba yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita seluruhnya, ya, jangan sebagiannya, seluruhnya haruslah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka inilah kemerdekaan yang asasi. Kalau kita katakan kemerdekaan yang pokok, kemerdekaan yang utama ketika manusia berada dalam fitrahnya, yaitu Islam dan Tauhid. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, ya, yang dilahirkan, itu dia dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan memeluk agama Islam pada asalnya. Akan tetapi fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah, ya, seorang hamba atau seorang manusia, bahwa ia sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan, ya, dalam ayatnya di surah Al-A'raf, mempersaksikan, ya, sebelum dilahirkan ke dunia, ya, setiap jiwa ditanya oleh Allah, mempersaksikan sebagai kesaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dari diri-diri kita menjawab, qalu bala syahidina. Benar, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksinya. Kami menjadi saksi. Maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada asalnya, ya, kita yang terlahir sebagai umat Islam, ya, telah merdeka. Telah merdeka. Jika kita memang kembali kepada fitrah awal kita, awal penciptaan kita, tujuan diciptakannya kita di bumi ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian dari peribadatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan syariat-syariat dan aturan-aturannya. Namun di sini perlu diperhatikan, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa adanya aturan, adanya syariat, ya, yang mengatur kehidupan kita, itu bukan berarti bagian dari perampasan hak. Bukan berarti kita sedang dijajah. Tidak. Ya. Adanya hal-hal yang bersifat halal dan haram, yang boleh dan tidak boleh, yang boleh dikerjakan dan yang harus ditinggalkan, itu bukan berarti pembatasan hak atau perampasan hak atau penjajahan. Dalam syariat Islam, ya, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, itu bukan bentuk penjajahan. Itu bukan bentuk perampasan hak. Namun itulah
hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita camkan dalam diri kita bahwa kebebasan, bahwa kemerdekaan itu juga memiliki aturan. Ada aturan yang meliputinya. Memang kita bebas, kita merdeka, tetapi bukan berarti kita bisa melakukan segala hal semau kita. Enggak. Ya. Ada hal-hal yang membatasinya. Ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, luar biasa agama kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal yang kecil itu telah ada aturannya. Apakah ini mengekang kita? Apakah ini membatasi ruang gerak kita? Tidak. Justru ini melindungi kita. Ya. Bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala ketika menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, ternyata ada dampak positif bagi kita. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dampak positifnya yang akan kita rasakan. Dan begitu juga ketika kita meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal buruk yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang sederhana sekali yang Allah atur dalam kehidupan kita, dan ini berkaitan dengan kebebasan hidup kita. Seperti contohnya tentang makan deh. Ya. Tentang makan saja. Urusan makan, ya, alhamdulillah kita bebas. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu washrobu, ya, dalam surah Al-A'raf itu. Allah mengatakan kulu washrobu, makanlah, minumlah, silahkan. Tetapi ingat, ada lanjutannya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, silahkan makan, silahkan minum, silahkan konsumsi apa yang ada. Namun ingat, jangan berlebihan. Ya. Karena kita semua tahu ya, kita semua tahu orang yang suka makan berlebih, minum berlebih, pasti akan ada penyakit yang datang pada dirinya. Ya. Dalam ayat lain di surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi. Bumi ini kan diciptakan memang untuk kita. Diciptakan untuk manusia, untuk kita bisa menikmati, ya, untuk bisa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bumi ini. Kulu mimma fil ard, makan, ya silahkan, pergunakan apa yang ada di bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan baik. Ya. Makan apa yang ada di bumi, silahkan, tapi ingat, makan yang halal dan makan yang baik. Kalau itu makanannya haram dan itu adalah yang buruk, maka tentu harus kita tinggalkan. Dan kita semua sudah tahu, makanan-makanan yang halal misalnya, atau minuman-minuman yang halal itu sudah jelas. Makanan dan minuman yang diharamkan pun sudah jelas. Ya. Dan alhamdulillah kita semua sudah tahu dampak baik dan dampak buruknya dari makanan-makanan tersebut. Ya. Maka kita, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, ya, untuk berakal, ya, memikirkan mana yang baik dan yang buruk. Harusnya kita bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kita, maka silahkan diambil dan silahkan dikerjakan. Adapun yang buruk, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan tinggalkan. Wallahi, pemirsa sekalian dimuliakan Allah, hadirin dimuliakan Allah, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan itu ada hal yang mudah sebenarnya. Justru terkadang hal-hal yang diharamkan itu malah sulit untuk dikerjakan. Tapi Allahul Musta'an, kebanyakan manusia pada hari ini, ya, karena mereka masih dijajah, dibelenggu oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru memperturutkan hawa nafsu mereka dan meninggalkan hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan itu adalah hal yang terbaik bagi seorang hamba untuk dikerjakan dan dikonsumsi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan dan kebebasan
yang hakiki dan terbaik ialah ketika seorang hamba mampu menerapkan syariat-syariat Islam, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan berbangsa yang baik dalam kehidupannya. Sehingga kedepannya insya Allah ia akan mendapatkan ketentraman jiwa dan raga, terhindar dari mara bahaya di dunia dan yang paling utama lagi di akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara sebagian orang, sebagian umat Islam yang sudah menjalankan hal-hal tersebut, mengerjakan yang baik ya, dan meninggalkan yang buruk. Namun akan ada saja kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Ya. Dan juga ada orang-orang yang mengartikan kebebasan bahwa ia selalu mengerjakan apa yang ia mau, menabrak setiap aturan, dan ia menikmati hidupnya. Itu banyak, ya. Banyak di antara umat, ya, di antara orang-orang di sana yang dia sudah bertakwa kepada Allah. Dia berusaha menjalankan syariat agamanya. Ya. Tetapi mungkin masih banyak saja kesulitan dalam hidupnya. Ya. Ada saja musibah-musibah yang ia dapatkan. Ya. Dan ada juga orang-orang yang seperti kami sebutkan tadi yang dia menabrak segala aturan, tidak mengikuti setiap syariat yang ada, tetapi hidupnya enak, ya. Dia nikmati. Maka ingatlah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dan kesusahan yang dirasakan itu hanya di dunia. Dan itu hanya sementara, tidak kekal, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ya, kalau ingin kita katakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, ini kebebasan dan kemerdekaan yang sudah tidak ada lagi di atasnya, ialah ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas di dalam surga. Apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan, semuanya silahkan, tidak ada batasnya. Kita bisa menikmati hal-hal yang bahkan kita sendiri pun tidak pernah memikirkan bahwa ini adalah ada nikmat yang seperti ini. Ya. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesulitan dalam kehidupan kita, kesempitan dalam menjalankan hidup, adanya cobaan, mungkin resah, gundah gulana, kesedihan dalam kehidupan kita. Ya. Itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin bahkan ada pada saat kita mungkin sedang rajin-rajinnya beribadah kepada Allah. Ya. Namun ingatlah hadirin dimuliakan Allah, kesulitan kita di dunia itu tidak seberapa. Ya. Karena nanti akan ada kemerdekaan, kebebasan, kenikmatan yang jauh lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, segera untuk beramal soleh, melaksanakan syariat-syariat agama Islam, menerapkannya dalam setiap fondasi kehidupan kita. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang zalim, bukan untuk orang-orang kafir, bukan. Ya. Surga yang Allah siapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah kemerdekaan yang sebenarnya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan. Ya, kalau di dunia mungkin masih kita rasakan, walaupun mungkin kita banyak harta, pasti akan ada saja yang namanya gundah, kesulitan dalam hidup, kesedihan. Namun di surga Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya hal-hal yang baik, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah risau, ya. Jangan pernah sedih, ya. Ketika mungkin ya, kita melihat saudara-saudara kita di luar sana, apalagi mereka-mereka yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka merasa lebih merdeka, mungkin mereka merasa lebih bebas,
Ya, mereka lebih bisa menikmati kehidupan mereka. Tapi kan itu hanya di dunia. Itu hanya di dunia. Ingat, tujuan kita ini bukan dunia. Ya, tujuan kita ini bukan dunia. Tujuan kita adalah kampung akhirat yang telah Allah siapkan. Bahkan nikmatnya sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar." Ya, kemerdekaan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya di surga kelak tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Tidak pernah didengar oleh telinga kita ketika kita masih hidup di dunia, bahkan tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hati seorang hamba ketika ia hidup di dunia, bagaimana rasanya bebas, merdeka, dan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen bulan ini, ya, mari kita jadikan bersama-sama untuk memuhasabah diri kita, ya, bahwa kemerdekaan yang sebenarnya bukan berarti bebas menabrak segala aturan, tetapi kebebasan yang hakiki, kemerdekaan yang hakiki, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ubudiyatu lillah hiya al-hurriyah al-haqiqiyah, bahwa peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kemerdekaan yang hakiki yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Allah telah memberikan kepada kita pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Tetapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya. Kita sebagai umat yang berakal, sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, maka tentunya kita harus memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memilih bagaimana umat-umat terdahulu, generasi-generasi terbaik, ya, dengan segala keterbatasan mereka, ternyata mereka mampu untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang kita alami dalam kehidupan dunia, mungkin itu menyempitkan dada kita, meresahkan kehidupan kita, seakan-akan kita dijajah, seakan-akan kita terbelenggu. Ingatlah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah tempat untuk kita bergantung, ya. Tempat untuk kita meminta pertolongan, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ditimpa musibah dengan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia ingat bahwa satu-satunya tempat untuk ia bisa lepas dari jajahan hawa nafsu, jajahan resah dan gundah gulana ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah mereka-mereka. Contohlah orang-orang, generasi-generasi terbaik terdahulu, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Tidak, hadirin dimuliakan Allah. Dunia ini hanya sementara, singkat, akan kita tinggalkan. Dan yang akan kita bawa adalah amal soleh kita, perbuatan baik kita. Itulah yang akan menemani kita di akhir kelak, yang menemani kita di alam kubur nanti. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau saja kita ingin bersafar, melakukan satu perjalanan yang jauh, kita mempersiapkan banyak sekali perbekalan. Ya. Maka bagaimana lagi jika kita sedang berusaha untuk bersafar yang sangat jauh, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan masih panjang. Kita hidup di dunia tidak tahu sampai kapan. Setelah kita melewati kehidupan dunia, ada lagi kehidupan alam barzakh. Ya. Di sana tidak tahu lagi berapa lama sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengekspresikan kemerdekaan kita? Bagaimana kita
mengaplikasikan kebebasan kita? Apakah kita mau mempergunakan kemerdekaan kita itu untuk hal-hal yang sia-sia saja, memanfaatkannya untuk hal-hal yang biasa-biasa saja, atau justru kita malah memiliki semangat yang tinggi, himmah aliyah untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbekal sebanyak-banyaknya beramal soleh, ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal soleh. Tidak bisa diam-diam saja. Amal soleh, ya, beramal soleh, mengerjakan perbuatan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jadi karena hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal keimanan yang Allah tanamkan kepada kita itu menjadi semangat untuk menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah dilahirkan, ya, dikeluarkan dari rahim muslim dan muslimah, dilahirkan dari rahim muslimah. Keluarga kita adalah keluarga muslimah, keluarga yang baik, beragama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah nikmat paling utama. Minimal kita sudah memegang kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam surga sampai engkau beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan ternyata tidak diberikan kepada setiap hamba, yaitu keimanan, ketakwaan, kesolehan. Ini nilai yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Maka dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemerdekaan yang diperjuangkan oleh mujahid-mujahid fisabilillah terdahulu kita manfaatkan dengan baik, dengan beramal soleh, membangun negeri kita tercinta dengan pondasi-pondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah kaprah dalam memaknai kebebasan dan kemerdekaan. Ya. Jangan sampai kita salah dalam memberlakukan kemerdekaan dan kebebasan. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita merasa sudah bebas? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kitalah yang bisa menjawab apakah kita memang telah merdeka. Merdeka dalam artian dalam pandangan syariat Islam, apakah kita memang benar-benar telah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Apakah kita telah benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya ada pada diri-diri kita. Kembalikan kepada diri-diri kita. Jika seandainya sudah, maka silahkan istiqomahkan hal tersebut. Namun jika dirasa masih kurang, dan tentunya itulah kebanyakan kita adalah manusia yang tidak pernah sempurna, selalu ada saja kekurangan, maka mari kita muhasabah diri kita di momen kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan hanya kita mengenang perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu, tapi mari kita kembali kepada fitrah kita, beriman, beramal soleh, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita usahakan di sisa umur kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kemudian kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadikan kita hamba yang layak untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk hadirin dan pendengar sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.